Bayangkan sebuah truk terjebak dalam lumpur hingga asnya. Sekarang bayangkan truk itu keluar seperti tank beberapa menit kemudian. Ini bukan fiksi ilmiah. Hari ini Anda akan menemukan penemuan revolusioner yang luar biasa untuk truk yang tampaknya mustahil. Dari trek instan Kanada hingga sistem penyelamatan ekspres dari Belanda dan robotika Swedia, kami akan menunjukkan teknologi yang mendobrak semua batasan. Perusahaan-perusahaan inovatif mengubah aturan permainan dengan solusi unik yang harus Anda lihat untuk percaya. Mari kita mulai. Trek karet instan ketika truk perlu diubah menjadi tank. Pikirkan hal yang paling mirip dengan tank yang dapat Anda bayangkan, tetapi tanpa biaya, kerumitan, dan batasan mengemudi di jalan. Sekarang, ambil gambar itu dan sesuaikan dengan truk apapun, 6x4, 6x8, atau bahkan trailer. Ini bukan latihan imajinasi, ini adalah produk harian Right Track Systems, sebuah perusahaan Kanada yang telah mendefinisikan ulang konsep traksi ekstrim. Penemuan mereka adalah trek karet, ya, tetapi dengan sentuhan revolusioner. Trek tersebut sepenuhnya dapat dibangun kembali dan dipasang dalam waktu sekitar 1 jam. Prosesnya seefisien dan seefektif mungkin. Ini bukan trek logam yang merusak aspal. Ini adalah pita karet yang diperkuat dengan pemandu baja yang pas di atas ban yang ada. Anda tidak perlu memodifikasi truk Anda. Anda tidak memerlukan bengkel khusus. Dengan tim 2 atau 3 orang dan peralatan yang tepat, truk Anda berhenti menjadi kendaraan jalan raya dan menjadi raksasa dengan jejak kaki 30 inci lebarnya. Transformasinya bersifat fisik dan drastis, di mana sebelumnya Anda memiliki titik kontak seukuran telapak tangan. Sekarang Anda memiliki jejak kaki yang memanjang dan lebar yang mendistribusikan berat kendaraan di atas area yang hingga 7 kali lebih besar. Data teknisnya luar biasa. Mereka memberikan antara 500 dan 700% lebih banyak daya apung. Ini berarti tekanan tanah, nilai yang membenamkan roda ke dalam lumpur, salju tebal atau pasir, berkurang menjadi sepersekian. Truk itu secara harfiah mengapung di atas medan yang sebelumnya akan menelannya. Namun kejeniusan itu tidak berhenti di situ. Trek ini tidak hanya mengeluarkan Anda dari masalah, mereka melindungi investasi Anda yang paling berharga, ban. Dengan sepenuhnya menutupi tapak dan sebagian besar sisi, mereka melindunginya dari sayatan, benturan dengan batu, dan keausan abrasif dari kerikil. Ini adalah perisai bergerak. Dan ketika medan membaik dan Anda perlu kembali ke jalan, trek dapat dilepas dalam beberapa menit. Truk Anda kembali legal untuk jalan raya tanpa kompromi. Sekarang, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Sama seperti penambang pertama yang menggunakan sistem ini? Berapa nilainya untuk dapat mengeluarkan muatan senilai $1 juta dari lubang lumpur, tepat waktu dan tanpa merusak truk atau barang dagangan? Jawabannya membuat penemuan ini beralih dari aksesori yang menarik menjadi polis asuransi operasional yang sangat diperlukan. As yang berlipat ganda, jebakan rahasia untuk mendapatkan traksi. Mari kita tetap di tempat dingin, tetapi ubah pemandangannya. Sekarang Anda berada di perusahaan transportasi Skandinavia. Anda telah memilih armada truk 6x2, satu poros belakang penggerak tunggal, karena lebih murah untuk dibeli, lebih ringan, sehingga Anda dapat memuat lebih banyak dan memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Keputusan ini secara finansial sempurna. Sampai musim dingin tiba, sebuah tanjakan yang tertutup es dan salju yang padat menjadi tembok yang tidak dapat dilewati. Roda penggerak selip, truk berhenti, lalu lintas di belakang Anda macet. Pilihan ekonomis seketika menjadi yang paling mahal. Anda membutuhkan traksi ekstra, tetapi Anda tidak bisa menyulap poros penggerak dari udara tipis. Atau mungkin bisa. Dari Swedia, sebuah negara yang tahu beberapa hal tentang musim dingin yang tak kenal ampun, datanglah solusinya, Robson Drive, dari perusahaan Zetterbergs. Penemuan ini sangat sederhana, sehingga terasa sakit karena tidak memikirkannya sebelumnya. Ini pada dasarnya adalah poros penggerak ketiga virtual yang digunakan sesuai permintaan. Sistem ini terdiri dari rol baja berdiameter antara 33 dan 43 cm yang dipasang pada lengan hidrolik.
Ketika pengemudi mengaktifkan sistem dari kabin, lengan ini turun dan menempatkan rol tepat di antara ban poros belakang penggerak dan ban poros depan terdekat, atau di antara poros trailer. Apa yang terjadi selanjutnya? Roda penggerak saat berputar bersentuhan dengan rol. Rol pada gilirannya berputar dan mentransfer putaran itu melalui gesekan ke roda lain yang biasanya pasif. Tiba-tiba, Anda telah menyingkronkan traksi dua roda dengan kekuatan satu mesin. Truk 6x2 mendapatkan, dalam hitungan detik, sifat cengkeraman truk 6x4. Ini adalah jebakan mekanis yang sempurna untuk menipu fisika selip. Ini bukan sistem permanen yang menambah berat dan kerumitan. Ini adalah sumber daya taktis. Setelah bagian yang sulit teratasi, ia menarik diri dan truk kembali ke konfigurasi efisiennya. Klaimnya provokatif, tetapi benar. Ini membuat truk dengan dua poros penggerak bekerja seperti salah satu dari tiga poros, tanpa biaya tambahan permanen, berat mati tambahan, atau konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Ini adalah impian manajer armada. Efisiensi saat kondisi baik, daya penuh saat situasi memburuk. Roda tanpa udara. Akhir dari ban kempes yang dahsyat. Sekarang mari kita bawa imajinasi ke lingkungan yang paling tidak bersahabat. Tambang terbuka. Truk setinggi 2 lantai dengan roda berdiameter lebih dari 4 meter, membawa 200 ton batu. Di sini, ban kempes bukan hanya gangguan. Ini adalah peristiwa dahsyat. Ban OTR, off the road, raksasa, ketika rusak, dapat melepaskan energi ledakan yang setara dengan beberapa kilogram dinamit, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Biaya salah satu ban ini sangat mahal, dan masa pakainya di bawah tekanan itu terbatas. Ini adalah titik terlemah, termahal, dan paling berbahaya dari seluruh operasi penambangan. Sampai sekarang, memasuki adegan disrupsi total. Air Suspension Wheels, ASW, dari Global Air Cylinder Wheels. Lupakan sepenuhnya konsep ban. Yang mereka usulkan adalah roda yang seluruhnya terbuat dari logam, arsitektur yang radikal. Roda memiliki inti baja bagian dalam yang menempel pada poros, dan drum baja bagian luar, tempat tapak berada. Apa yang ada di antaranya? Tidak ada udara. Sebagai gantinya, 12 silinder berisi nitrogen dan 6 peredam kejut berisi oli menghubungkan kedua bagian. Silinder ini bertindak sebagai sistem suspensi yang sangat kokoh, menyerap benturan dan memberikan fleksibilitas. Sementara tapak luar terbuat dari poliuretan atau baja, dirancang untuk bertahan 3-5 kali lebih lama daripada ban konvensional. Keuntungannya adalah daftar keinginan setiap insinyur pertambangan. 0 risiko ledakan akibat ban kempes atau panas berlebih, nitrogen stabil. 25% lebih banyak muatan karena struktur baja lebih kaku dan memungkinkan kapasitas yang lebih besar. Ketahanan yang lebih besar terhadap panas dan sayatan. Dan data ekonomi yang membuat setiap eksekutif berdiri tegak. Sepanjang masa pakainya, menghemat hingga 70% biaya dibandingkan dengan ban OTR tradisional dan 100% dapat didaur ulang pada akhir siklusnya. Argumennya kuat. Perusahaan tambang yang tidak melihat teknologi ini secara harfiah membuang-buang uang dan mengambil risiko yang tidak perlu setiap hari. Ini adalah akhir dari sebuah era dan awal dari era lain, di mana roda berhenti menjadi mata rantai yang lemah dan menjadi komponen paling andal dari seluruh kendaraan. Namun teknologi canggih tidak hanya berfungsi untuk maju dan menaklukkan medan paling brutal di planet ini. Ia juga memiliki misi yang mungkin lebih kritis. Mengeluarkan Anda dari lubang secara harfiah dan kiasan ketika semuanya salah. Karena, apa gunanya truk paling cakap di dunia jika, setelah kegagalan mekanis atau kecelakaan, ia tetap tidak bergerak di rute terpencil selama beberapa hari? Uji coba sebenarnya dari teknik modern tidak hanya mencegah bencana, tetapi menyelesaikannya dengan keanggunan dan kecepatan yang tampak seperti sihir. Dan bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa penemuan berikutnya yang akan kita bicarakan dapat menyelamatkan truk 40 ton yang terbalik hanya dalam 15 menit tanpa memerlukan derek raksasa dan dapat dilakukan oleh satu orang saja? Bersiaplah, karena apa yang akan datang sepenuhnya mendefinisikan ulang konsep bantuan di jalan.
Pikirkan suara termahal yang dapat didengar seorang pengangkut. Keheningan tiba-tiba mesin diesel, diikuti oleh bunyi klik kontak yang tidak berguna. Anda berada di jalan nasional 100 km dari bengkel terdekat dengan muatan yang mudah rusak yang membusuk menit demi menit. Truk Anda, 40 ton, telah berubah menjadi batu tak bergerak di bahu jalan. Panggilan ke derek bantuan khusus memicu jam pasir yang dasarnya adalah rekening bank Anda. Jam menunggu, ribuan dolar biaya layanan, ditambah kerugian total perjalanan. Ini adalah mimpi buruk logistik yang menghantui setiap pengemudi, setiap armada, setiap perusahaan. Tetapi, bagaimana jika mimpi buruk itu dapat dikurangi dari jam menjadi menit? Dan bagaimana jika penyelamatan tidak memerlukan peralatan kolosal, tetapi aksesori sederhana yang dapat dibawa oleh setiap truk? Inovasi dalam transportasi berat tidak hanya tentang melaju lebih cepat atau memuat lebih banyak. Ini tentang ketahanan, mengubah titik kegagalan dahsyat menjadi gangguan operasional sederhana. Dalam bab ini, kita akan mempelajari dunia penyelamat mekanis, di mana kecerdikan manusia telah menciptakan alat yang tidak hanya memperbaiki, tetapi mendefinisikan ulang apa artinya terjebak di jalan. Di sini, bencana menemukan penawarnya. Towing universal menyambungkan truk apapun dalam 15 menit Anda sendiri. Adegan itu menyedihkan. Truk Anda, trailer berat, mengalami kerusakan pada poros belakang. Tidak akan bergerak sendiri. Protokol tradisional adalah jalan penderitaan. Menelepon pusat, menunggu derek lowboy, trailer platform rendah, yang tersedia dapat dialihkan ke lokasi Anda. Sebuah perjalanan yang bisa memakan waktu berjam-jam. Kemudian, proses yang rumit untuk memuat kendaraan dengan ukuran dan berat sebesar itu, dengan rem, kabel, dan banyak keahlian. Akhirnya transportasi ke bengkel, di mana muatan Anda harus dipindahkan ke truk lain jika Anda ingin menyelamatkannya. Total biaya dapat dengan mudah melebihi 5.000 dolar. Belum termasuk denda untuk pengiriman yang terlambat dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Ini adalah pukulan finansial yang tidak dapat dipulihkan oleh banyak operasi kecil. Menghadapi masalah berusia berabad-abad ini, sebuah perusahaan Belanda, spesialis peralatan penanganan, memutuskan untuk menerapkan logika yang sangat sederhana. Mengapa tidak menggunakan truk lain untuk menyelamatkan truk yang rusak? Penemuan mereka, sistem Take-Go, adalah perwujudan dari ide itu, dan keanggunannya terletak pada kesederhanaannya. Lupakan derek, ramp hidrolik yang rumit, dan peralatan khusus yang hanya berfungsi untuk satu hal. Take-Go pada dasarnya adalah sistem kopling mekanis yang terhubung ke roda kelima truk penarik penyelamat manapun. Beginilah keajaiban itu bekerja. Truk penyelamat yang dilengkapi dengan Take-Go tiba di kendaraan yang rusak. Operator, satu saja, saya ulangi, satu orang saja, menggunakan sistem tersebut. Take-Go memiliki lengan dengan roda yang meluncur di bawah semi-trailer truk yang rusak. Bertindak dengan mekanisme murni mekanis, tanpa jalur hidrolik eksternal atau koneksi yang rumit. Ia mengangkat bagian depan semi-trailer hingga ketinggian yang tepat dari roda kelima truk penyelamat. Kemudian, truk penyelamat mundur, menyambungkan, dan klik. Pada saat itu, semi-trailer yang rusak dengan muatan utuh di dalamnya telah berubah menjadi trailer sederhana yang dapat dibawa oleh truk penyelamat ke tujuannya. Angka-angka berbicara sendiri. 15 menit. Itu adalah total waktu rata-rata dari kedatangan hingga truk yang rusak terpasang dan siap untuk diderek. Bukan jam, 15 menit. Dan truk penyelamat, setelah Take-Go dilepas, tetap menjadi truk traktor yang berfungsi penuh. Ini bukan kendaraan khusus. Ini adalah aset armada Anda yang, dilengkapi dengan aksesori ini, menjadi polis asuransi seluler Anda. Penghematannya sangat besar. Anda menghindari biaya derek khusus, meminimalkan waktu henti, dan yang paling penting, menyelamatkan muatan. Muatan melanjutkan perjalanannya ke pelanggan, hanya saja sekarang ditarik oleh kuda lain. Ini bukan peningkatan bertahap. Ini adalah perubahan paradigma dalam pengelolaan kerusakan. Ini adalah perbedaan antara bencana operasional dan gangguan layanan sederhana. Ini, dalam dua kata, efisiensi murni. Kandang anti ledakan mengganti ban raksasa tanpa melepasnya. Sekarang mari kita ganti skenario. Ini bukan kerusakan mekanis, melainkan salah satu keadaan darurat yang paling umum
dan sekaligus paling berbahaya di jalan, ban pecah. Ban truk yang dipompa hingga tekanan yang dapat melebihi 100 PSI menyimpan energi yang luar biasa. Ketika gagal, terutama selama pembongkaran atau pemompaan setelah perbaikan, dapat meledak dengan kekerasan yang mematikan. Pecahan karet dan logam berubah menjadi pecahan peluru. Setiap tahun, mekanik dan pengemudi terluka parah atau meninggal dalam kecelakaan ini. Ketakutan itu beralasan. Pekerjaan mengganti ban truk di jalan raya mungkin merupakan tugas paling berbahaya yang dapat dihadapi pengemudi di luar kabin. Solusi tradisional, penghalang keamanan yang besar, proses lambat yang memerlukan pelepasan roda dari gandar, dan risiko laten yang tidak ingin diambil siapapun. Tapi, bagaimana jika Anda bisa memperbaiki ban tanpa melepaskannya dari truk? Bagaimana jika Anda bisa melakukannya di dalam kandang baja tahan ledakan? Ini adalah proposal radikal dari Tire Spider, sebuah sistem yang dikembangkan antara Polandia dan Amerika Serikat yang terlihat seperti keluar dari film aksi. Tire Spider bukan alat, ini adalah bengkel ban bergerak yang terbungkus dalam kandang pengaman. Unit ini mendekati truk dengan roda yang rusak. Operator menempatkan kandang baja yang terlihat seperti buaian besar di sekitar ban yang masih terpasang pada gandar. Setelah diamankan, di dalam kandang itulah keajaiban, atau lebih tepatnya, rekayasa presisi, terjadi. Sistem ini mencakup palu dampak hidrolik dengan dua lengan yang dikendalikan dari luar, dapat mematahkan kunci plek. Ini juga memiliki pengganti ban portabel bertenaga udara terkompresi yang memanipulasi ban lama dan memasang ban baru, semuanya di dalam kandang. Kandang ini dirancang untuk menahan kekuatan ledakan. Jika selama pelepasan atau pemompaan ban baru, yang juga dilakukan di dalam kandang dengan pemompa yang aman, hal terburuk terjadi, ledakan akan terbatas. Pecahan peluru tidak akan mengenai operator. Frasa ini tidak bisa lebih jelas. Ini bukan kemewahan, bukan kenyamanan. Ini adalah peralatan keselamatan yang vital. Ini memungkinkan penggantian ban yang rusak dalam hitungan menit, di jalan, di tengah hujan, atau di malam hari, tanpa mempertaruhkan nyawa operator. Bagi armada manapun yang menghargai karyawannya, Tire Spider tidak lagi menjadi pengeluaran, melainkan menjadi investasi moral dan praktis yang sangat diperlukan. Ini mengubah prosedur berisiko tinggi menjadi operasi rutin yang aman. Truk pemadam kebakaran portabel, sebuah stasiun pemadam kebakaran di bak truk jungkit. Akhirnya, mari kita bawa krisis ke skala yang lebih besar, yang mengancam tidak hanya satu truk, tetapi seluruh hutan, pabrik industri, atau komunitas. Kebakaran besar, terutama di daerah pedesaan atau sulit dijangkau, memiliki musuh bersama, kekurangan air. Truk pemadam kebakaran tradisional bergantung pada tangki terbatas mereka dan jaringan hidran, yang di pedesaan tidak ada. Mencapai danau atau sungai terdekat mungkin tidak mungkin bagi kendaraan perkotaan. Waktu terus berjalan, api menyebar, dan keputusasaan meningkat. Jawabannya, bukan membuat truk pemadam kebakaran yang lebih besar, tetapi membuat badan air bergerak. Perusahaan US Fire Pump menciptakan ERATS, Sistem Transportasi Air Tanggap Darurat. Dan itulah yang disarankan namanya, Sistem Transportasi Air Darurat, tetapi dengan kapasitas yang tampaknya fiksi ilmiah. Yang paling luar biasa adalah platformnya. Ini bukan sasis khusus yang sangat mahal. Ini adalah sistem yang dirancang untuk diangkut di bak truk jungkit standar. Setiap truk jungkit yang kokoh dapat berubah dalam hitungan jam menjadi unit pemadam kebakaran paling kuat dalam radius ratusan kilometer. Begitu tiba di lokasi bencana, sistem ini akan digelar. Modelnya yang paling kuat menyebarkan 4 pompa selam berkapasitas tinggi yang diluncurkan ke badan air terdekat, danau, sungai, atau kolam. Pompa-pompa ini tidak hanya menyedot, mereka melahap air. Sekarang bersiaplah untuk angkanya, 37.850 liter air per menit. Sebagai perbandingan, truk pemadam kebakaran elit perkotaan dapat memompa sekitar 5.000 liter per menit. Ini adalah 7 kali lebih banyak daya pompa. Air dipompa melalui selang berdiameter hingga 12 inci, seperti pipa saluran pembuangan, menuju lokasi kebakaran.
Makna operasionalnya sangat besar, di mana sebelumnya dibutuhkan 10 truk pemadam kebakaran yang melakukan perjalanan konstan untuk mengisi ulang, kini 1 unit ERATS dapat membangun sungai buatan yang konstan dari sumber air ke api. Ini adalah perbedaan antara menahan api dan memadamkannya dengan volume murni. Ini berguna untuk kebakaran hutan, untuk melindungi instalasi industri, seperti kilang atau pabrik kimia, dan untuk keadaan darurat di negara-negara dengan infrastruktur air yang terbatas. Ini tidak hanya membawa air, ini menciptakan pasokan massal dan portabelnya sendiri. Dalam memerangi api, waktu adalah wilayah, dan penemuan ini menghemat waktu dengan sangat banyak, atau lebih tepatnya, puluhan ribu liter per menit. Namun, revolusi sejati dalam transportasi tidak hanya terletak pada mengatasi bencana dengan alat yang semakin cerdik. Itu reaktif. Yang sepenuhnya mengubah permainan adalah kemampuan untuk menjadi proaktif, merancang truk dan logistik yang sangat adaptif dan efisien sehingga banyak bencana ini dicegah sebelum terjadi, dan setiap perjalanan seproduktif mungkin secara manusiawi dan digital. Batas berikutnya bukanlah di lumpur atau di jalan yang rusak, melainkan pada sifat truk itu sendiri. Apakah Anda siap untuk meninggalkan dunia keadaan darurat dan memasuki masa depan logistik, di mana truk-truk berubah bentuk seperti transformer, setir bergerak dengan telepati yang tampak, dan derek dioperasikan dengan kacamata yang menampilkan video game? Bersiaplah, karena sekaranglah fiksi ilmiah menjadi faktur penjualan. Sampai sekarang, kita telah melihat teknologi yang merespons, yang bereaksi terhadap lumpur, kerusakan, kebakaran. Itu adalah penemuan yang mulia, tetapi pada dasarnya, itu adalah solusi defensif. Namun, revolusi berikutnya, dan yang lebih mendalam dalam transportasi berat tidaklah reaktif. Ini proaktif, transformatif, dan sangat efisien. Ini tentang mendesain ulang kendaraan itu sendiri, dan fungsinya sehingga inefisiensi, pemborosan, dan risiko menghilang sebelum terwujud. Kita memasuki era logistik cair, di mana truk atau trailer berhenti menjadi alat sekali pakai untuk menjadi platform mutan yang mampu mengubah bentuk dan fungsinya sesuai kebutuhan saat itu. Ini bukan optimasi, ini adalah penemuan kembali secara real time. Bayangkan armada di mana tidak ada perjalanan yang kosong, di mana pengemudi memiliki pandangan yang sempurna untuk setiap tugas yang sangat kecil, dan di mana mengoperasikan alat berat sama aman dan akuratnya dengan bermain video game. Kedengarannya seperti masa depan yang jauh, tetapi sebenarnya truk-truk ini sudah beroperasi, dan mereka sedang menulis ulang aturan profitabilitas dan keamanan. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan menjelajahi ujung tombak rekayasa, di mana kemampuan beradaptasi adalah kekuatan super yang paling berharga. Trailer bunglon, dari mengangkut mobil menjadi membawa kontainer dalam hitungan menit. Rasa sakit itu mudah dikenali dan brutal dalam besarnya. Dalam industri transportasi kendaraan baru, ada angka yang membakar hati setiap manajer logistik. 42% perjalanan pulang pengangkut mobil dilakukan dalam keadaan kosong. Pikirkan tentang itu. Hampir 1 dari setiap 2 perjalanan, sebuah traktor dengan trailer pengangkut mobil yang mahal kembali ke markasnya tanpa menghasilkan 1 sen pun pendapatan, hanya mengonsumsi bahan bakar, mengikis ban, membayar gaji, dan memancarkan CO2. Ini adalah lubang hitam finansial dan lingkungan seukuran benua. Selama beberapa dekade, ini diterima sebagai biaya yang tak terhindarkan dari bisnis. Sampai sebuah perusahaan Kanada, Convertible Concepts Corporation, memutuskan bahwa kata tak terhindarkan tidak ada dalam kamus mereka. Penemuan mereka adalah pertanyaan yang terbuat dari baja. Bagaimana jika trailer tidak lagi menjadi pengangkut mobil dalam perjalanan pulang? Jawabannya adalah trailer convertible, sebuah mahakarya teknik hidrolik dan pemikiran lateral. Secara eksternal, dalam konfigurasi standarnya, ini adalah pengangkut mobil multitingkat seperti yang lainnya. Tetapi ketika ia menurunkan kendaraan terakhirnya dan siap untuk perjalanan kembali, keajaiban dimulai. Pengemudi dari panel kontrol mengaktifkan sistem. Secara sinkron dan terukur, platform lipat yang menahan mobil mulai menarik dan melipat secara hidrolik. Dalam hitungan menit, bukan jam, menit, apa yang dulunya merupakan struktur kompleks dengan rel dan landai, berubah menjadi platform datar, panjang, dan sepenuhnya bersih.
Ini seperti menonton Transformer dalam gerak cepat. Tiba-tiba Anda memiliki trailer lantai datar yang siap untuk memuat segalanya. Mesin industri, bahan bangunan, palet, atau bahkan kontainer laut berukuran 40 kaki berkat struktur yang mengintegrasikan titik jangkar twist lock standar. Dampak ekonominya sejelas suara mesin kasir, mengubah kilometer kosong menjadi keuntungan. Perjalanan pulang yang sebelumnya murni kerugian, kini menjadi perjalanan muatan yang dibayar. Satu aset, trailer, melayani banyak pasar. Pasar mobil baru dalam satu arah, dan pasar kargo umum atau kontainer dalam arah lain. Efisiensi aset melonjak. Jejak karbon per ton yang diangkut menurun drastis. Penemuan ini bukan hanya penghematan, ini adalah generator lini bisnis baru. Satu trailer dapat melayani 2 pelanggan berbeda dalam satu siklus, memaksimalkan utilitasnya selama 24 jam sehari. Ini menyerang inti pemborosan logistik dan mengubahnya menjadi peluang. Ini adalah impian setiap operator yang menjadi kenyataan. Fleksibilitas absolut. Setir berpindah sisi dalam 30 detik untuk pandangan sempurna. Sekarang mari kita ubah skala, tetapi bukan filosofi. Mari kita pikirkan tentang kendaraan layanan. Truk kota menyapu jalan, Unimog di kebun anggur melakukan tugas presisi, mesin pemangkas pohon di samping jalan raya. Tantangannya di sini bukanlah volume, melainkan presisi dan keamanan. Pengemudi membutuhkan visibilitas optimal dari peralatan kerja, penyapu, lengan pemangkas, semprotan, yang biasanya berada di satu sisi kendaraan. Secara tradisional, ini melibatkan kendaraan khusus dengan kabin tengah atau kursi putar, atau yang lebih buruk, pengemudi membengkokkan tubuh dengan berbahaya untuk melihat melalui jendela yang salah. Solusinya dulu mahal, kompleks, dan kaku. Mercedes-Benz dengan Unimog legendarisnya, platform multifungsi unggulan, menerapkan dosis kejeniusan pragmatis. Mereka mengembangkan sistem Vario Pilot. Dan proposal mereka sangat sederhana sehingga menyakitkan untuk tidak memikirkannya sebelumnya. Bagaimana jika setir, panel instrumen, dan pedal dapat digeser dari satu sisi ke sisi lain kabin? Kita tidak berbicara tentang penyesuaian kemiringan. Kita berbicara tentang seluruh unit kemudi yang secara fisik bergerak dari sisi kiri ke sisi kanan kabin, atau sebaliknya. Prosesnya adalah tontonan rekayasa sederhana. Pengemudi melepaskan pengaman dan dengan lembut menggeser seluruh kolom kemudi, panel instrumen, dan rakitan pedal di sepanjang rel. Dalam waktu kurang dari 30 detik, seluruh sistem kontrol telah berpindah sisi. Tidak perlu menyambungkan kembali kabel-kabel yang rumit. Ini adalah sistem pasang dan mainkan mekanis hidraulis elektronik. Manfaatnya sangat besar. Keamanan dan presisi total. Apakah Anda perlu mengoperasikan pemotong hidraulis di sisi kanan truk di dekat pagar atau parit? Anda memindahkan setir ke sisi kanan dan Anda memiliki pemandangan panorama dan langsung dengan kontrol penuh di ujung jari Anda. Lalu, apakah Anda harus mengemudi di jalan raya biasa? Dalam setengah menit, semuanya kembali ke posisi mengemudi standar. Sistem ini berbicara langsung ke segmen pasar tertentu, kota, pertanian presisi, layanan publik, konstruksi, di mana visibilitas adalah sinonim dengan keamanan dan kualitas kerja. Ini menghilangkan titik-titik buta kritis selama pengoperasian peralatan khusus. Ini mengurangi kelelahan operator, yang tidak lagi harus memutar leher selama berjam-jam. Ini menjamin bahwa, tidak peduli tugasnya, pengemudi selalu memiliki pandangan terbaik dari area kerja. Di dunia di mana kesalahan sentimeter dapat berarti merusak infrastruktur publik atau melukai pejalan kaki, Vario Pilot bukanlah hal yang aneh. Ini adalah sistem keamanan aktif yang mendefinisikan kembali ergonomi pekerjaan berat. Derek realitas virtual beroperasi dengan presisi seorang ahli bedah dari kabin. Akhirnya, mari kita bawa adaptabilitas dan presisi ke titik ekstrem. Dunia derek kehutanan dan konstruksi adalah balet kekuatan kolosal, di mana operator yang terkurung dalam kabin di truk atau di derek itu sendiri harus memanipulasi beban beberapa ton dengan kepekaan milimeter,
seringkali dipandu oleh isyarat dari seorang pekerja di darat dan berjuang melawan titik-titik buta yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan berisiko tinggi, di mana kesalahan persepsi dapat menyebabkan kecelakaan dahsyat. Produktivitas juga terbatas karena perlunya memindahkan beban dengan sangat hati-hati. Perusahaan Pioneer Hub melihat masalah ini dan tidak melihat Derek. Mereka melihat masalah antarmuka manusia-mesin. Solusi mereka, sistem high vision, sangat futuristik sehingga tampak seperti sihir, tetapi didasarkan pada teknologi yang sudah ada di banyak rumah. Realitas virtual dan tertambah. Sistem ini menggantikan jendela dan spion tradisional di kabin Derek dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Beginilah cara kerja lompatan kuantum. Operator mengenakan helm realitas virtual definisi tinggi. Pada saat itu, dunia visualnya berubah sepenuhnya. Melalui banyak kamera dan sensor definisi ultra tinggi yang ditempatkan secara strategis di lengan Derek dan di truk, ia melihat tampilan orang pertama, 360 derajat, dari seluruh lingkungan kerja. Ini bukan hanya video, ini adalah pengalaman realitas tertambah. Di atas gambar real-time dari batang kayu yang sedang dimanipulasi, sistem melapisi data penting, garis panduan posisi, sudut putar, berat beban, jarak kehambatan, batas stabilitas truk. Ini seperti operator memiliki video game dengan cheat informatif yang memberitahunya dengan tepat bagaimana menggerakkan setiap sentimeter beban. Implikasinya sangat besar. Keamanan, 0 titik buta. Operator melihat semuanya dari ujung kait hingga roda truk tanpa bergerak. Ini sepenuhnya menghilangkan risiko kecelakaan karena kurangnya visibilitas. Presisi dan produktivitas. Ia dapat memanipulasi beban dengan presisi seorang ahli bedah, menempatkan batang kayu atau balok di tempat yang tepat pada percobaan pertama. Ini berarti gerakan yang lebih cepat, siklus pemuatan yang lebih pendek, dan pada akhirnya, lebih banyak ton yang dipindahkan per hari. Namun masa depan bahkan lebih radikal, HAB sudah membayangkan langkah selanjutnya. Jika operator dapat melihat dan mengendalikan segalanya dari helm di kabin, ia akan segera dapat melakukannya dari helm di kantor yang berjarak kilometer jauhnya. Pengemudian truk jarak jauh dan pengoperasian derek jarak jauh adalah cakrawala yang tak terhindarkan. Ini tidak hanya menyelamatkan nyawa dengan mengeluarkan orang dari lingkungan berbahaya, tetapi juga mendemokratisasi akses ke operator khusus yang dapat mengendalikan mesin di benua yang berbeda dari pusat kendali. Kita berbicara tentang dematerialisasi risiko kerja dalam bentuknya yang paling murni. Ini bukan prototipe pameran dagang atau konsep desain. Ini adalah alat nyata dengan nomor seri, faktur, dan pelanggan yang puas yang hari ini melihat pengembalian investasi yang nyata. Trailer konvertibel mengisi perjalanan kosong, Unimog dengan Vario Pilot memangkas pagar dengan keamanan mutlak, dan Derek High Vision memindahkan kayu di hutan Nordik dengan efisiensi rekor. Revolusi transportasi berat bukan lagi janji. Ini adalah realitas operasional di ribuan perusahaan yang menolak menerima selalu dilakukan seperti ini. Otonomi dan robotika. Anda telah melihat bagaimana truk menaklukkan lumpur, menyelamatkan diri, dan mengubah bentuknya. Namun ada revolusi yang beroperasi pada tingkat yang lebih senyap, lebih cerebral. Ini bukan tentang mengubah mesin secara fisik, tetapi tentang membebaskan pikiran pengemudi untuk menambahkan mata dan refleks digital yang mengantisipasi kesalahan dan mengoptimalkan setiap gerakan hingga tingkat yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Inilah batas otonomi terbantu dan robotika terintegrasi, di mana truk bukan hanya alat, tetapi rekan kerja yang cerdas. Kita tidak berbicara tentang truk tanpa pengemudi, itu adalah tujuan yang lebih jauh, tetapi tentang sistem yang bertindak sebagai kopilot yang tidak pernah salah, yang berspesialisasi dalam tugas-tugas yang berulang, berbahaya, atau dengan presisi yang membosankan dan sempurna. Penemuan-penemuan ini tidak mengaum, mereka berbisik. Namun dampaknya terhadap produktivitas dan keamanan sangat dahsyat. Petani robotik, truk yang menanam dan memanen tanpa menyentuh setir. Bayangkan ladang tebu di Brasil, kilometer alur yang identik di bawah terik matahari. Tugas truk yang mendampingi pemanen secara teori sederhana, mengikutinya pada jarak dan kecepatan konstan untuk menerima muatan.
Sederhana, tetapi monoton secara tidak manusiawi dan rawan kesalahan karena kelelahan. Solusi Scania untuk masalah ini adalah Scania P284 yang diperkenalkan di pameran Agro. Ini bukan truk otonom dalam arti melaju di jalan umum. Ini adalah kendaraan otonomi georeferensi di lingkungan yang terkontrol. Sistemnya elegan. Ladang dipetakan secara digital dengan koordinat GPS presisi tinggi. Truk diberi rute yang telah ditentukan. Setelah mode diaktifkan, sistem pemandu otomatis mengambil alih kemudi, akselerasi, dan pengereman. Pengemudi tidak menghilang, ia menjadi pengawas. Pekerjaannya bukan lagi pekerjaan melelahkan mengikuti alur selama 10 jam, melainkan memantau sistem, memperhatikan hal-hal tak terduga, seperti hewan yang melintas, dan melakukan manuver penyambungan dan pembongkaran. Manfaatnya dapat diukur secara langsung. Pengurangan 10% dalam kerugian panen karena jarak optimal dengan mesin pemanen dipertahankan secara konstan. Konsumsi bahan bakar yang lebih rendah berkat akselerasi dan pengereman yang sangat efisien. Dan yang paling berharga, ini membebaskan perhatian operator untuk tugas-tugas bernilai lebih tinggi, meningkatkan kesejahteraannya dan mengurangi kesalahan manusia di bagian kritis proses. Ini adalah otomatisasi bukan karena futurisme, tetapi karena ergonomi murni dan keinginan akan efisiensi. Forklift yang dikelola sendiri, trailer yang memuat dan membongkar peralatannya sendiri. Salah satu masalah besar dalam logistik mil terakhir adalah ketergantungan pada infrastruktur. Tiba di titik bongkar tanpa rem pemuatan atau tanpa forklift yang tersedia berarti, dalam skenario terbaik, penundaan, dan dalam skenario terburuk, ketidakmungkinan untuk menyelesaikan pengiriman. Perusahaan Polandia Wesor menyerang masalah ini dengan logika yang sempurna. Jika infrastruktur tidak ada, biarkan kendaraan membawanya. Namun, alih-alih menambahkan forklift eksternal yang memakan ruang dan merupakan penyeimbang yang berbahaya, mereka mengintegrasikannya ke dalam desain trailer itu sendiri. Sistemnya adalah lantai cerdas. Lantai trailer box kering dimodifikasi dengan rel dan mekanisme pergerakan. Di atasnya bepergianlah forklift listrik yang ringkas dan ringan. Ketika truk tiba di tujuan, pengemudi dari luar mengaktifkan sistem. Forklift yang terpasang dengan aman selama perjalanan mengemudi sendiri di sepanjang rel internal dan keluar dari bagian belakang trailer, turun dengan lembut ke tanah melalui ram terintegrasi. Dalam hitungan menit, Anda memiliki tim pemuatan operasional yang siap memindahkan barang dagangan dari dalam trailer ke peron atau trotoar. Setelah pembongkaran selesai, prosesnya dibalik, forklift kembali naik ke trailer dan terkunci pada posisi perjalanan. Kejeniusannya ganda. Pertama, ia memecahkan masalah logistik mutlak, menjamin bahwa Anda selalu dapat membongkar muatan di mana saja. Kedua, ia meningkatkan keamanan dan dinamika kendaraan. Saat bepergian terintegrasi dan terpusat, forklift tidak bertindak sebagai penyeimbang yang tidak stabil, yang membuat trailer tidak stabil di tikungan. Faktanya, saat trailer kosong, berat forklift membantu stabilitas. Ini adalah simbiosis sempurna antara kontainer dan alat, menghilangkan seluruh mata rantai dalam rantai ketergantungan eksternal. Kontrol ganda, 2 setir untuk menaklukkan kota yang sempit. Sementara otonomi penuh matang, ada ceruk di mana kontrol manusia tidak tergantikan tetapi terbatas secara fisik, pengumpulan sampah perkotaan. Di jalan-jalan sempit kota-kota Eropa atau Australia, pengemudi truk pengumpul harus melakukan tarian presisi, mendekati kontainer di trotoar, seringkali dengan lalu lintas melewati hanya beberapa sentimeter di sisi kiri. Visibilitas dari sisi penumpang sangat buruk. Solusi tradisional adalah kamera dan sensor, tetapi perusahaan Italia Iveco melangkah lebih jauh dengan pilihan yang sangat langsung untuk pasar Australia. Iveco dengan kontrol ganda. Ini bukan sistem setir geser seperti Vario Pilot. Ini lebih radikal. 2 stasiun kemudi lengkap, independen, dan fungsional di dalam kabin yang sama. Ini memiliki 2 setir, 2 set pedal, 2 panel instrumen. Pengemudi dapat, dalam hitungan detik, berpindah kursi. Saat mendekati jalan sempit atau menyelaraskan untuk mengambil kontainer dari sisi kanan, ia cukup bergeser ke kursi penumpang, yang sekarang menjadi posisi kemudinya.
Dari sana, ia memiliki pandangan langsung dan tanpa halangan ke trotoar, kontainer, dan lengan robotik pengumpul. Manuver dilakukan dengan presisi dan keamanan yang tidak mungkin dilakukan dari sisi kiri. Kemudian, untuk segmen mengemudi normal di jalan raya, ia kembali ke kursi aslinya. Penemuan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi elegan, ini dimaksudkan untuk menjadi sangat efektif. Ini merespons kebutuhan spesifik suatu sektor, pengumpulan, di mana mendapatkan detik dan sentimeter presisi di setiap pemberhentian menghasilkan rute yang lebih pendek, lebih sedikit stres bagi pengemudi, dan lebih sedikit risiko merusak kendaraan atau properti publik. Ini adalah adaptabilitas fisik yang dibawa ke ekspresi maksimalnya untuk memecahkan masalah taktis perkotaan. Ini menunjukkan bahwa terkadang solusi paling cerdas bukanlah algoritma yang kompleks, melainkan memberikan pengemudi alat yang tepat untuk melihat dunia dari sudut yang sempurna. Ketiga penemuan ini, pelacak lapangan otonom, trailer dengan forklift terintegrasi, dan truk dengan 2 kemudi, berbagi filosofi umum, spesialisasi cerdas. Ini bukan produk massal, ini adalah solusi bedah untuk masalah yang sangat spesifik yang menghasilkan inefisiensi besar. Mereka menunjukkan bahwa revolusi transportasi bukanlah monolit, melainkan mozaik inovasi yang bersama-sama mendefinisikan ulang arti menggerakkan dunia. Salah satu mengoptimalkan lapangan, yang lain menjamin pengiriman di kota, dan yang lain mengubah pekerjaan yang paling berulang. Bersama-sama, mereka melukiskan masa depan di mana upaya manusia terfokus pada tempat yang paling bernilai. Dalam pengawasan, manajemen, dan pengambilan keputusan kompleks, sementara mesin bertanggung jawab atas eksekusi yang sempurna dan dapat diprediksi. Beritahu kami di kolom komentar, penemuan mana dari semua yang Anda lihat yang membuat Anda tercengang dan mengapa? Apakah itu transformasi fisik, solusi untuk ketakutan kuno, atau visi masa depan yang jauh? Dan pertanyaan $1 juta. Jika Anda harus berinvestasi pada salah satu sistem ini untuk armada atau bisnis Anda besok, yang mana dan mengapa? Percakapanlah yang menggerakkan industri. Bagikan perspektif Anda, karena di komentar-komentar ini mungkin ada ide besar berikutnya, atau konfirmasi bahwa jalan yang Anda ambil sudah benar. Disrupsi ada di sini. Bergabung dengannya atau hanya menonton, sekarang lebih dari sebelumnya, adalah sebuah pilihan.